dalam hitungan detik, kecuali ada news berdampak besar. Makanya kita harus paham namanya schedule, jadwal kalender ekonomi. Nah, caranya bagaimana? Kita melihat dari websitenya forexfactory.com ya, kita bisa lihat di sana. Kita bisa lihat forexfactory.com. Forex Factory, atau tak taruh sini dulu ya. Kita coba untuk buka dulu. Oke, saya coba bukakan di websitenya forexfactory.com. Ini adalah untuk membaca kalender ekonomi. Kalender ekonomi di mana nanti ada berita berdampak besar atau berita berdampak sedang. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita ketika masuk di forexfactory.com, kemudian di sebelah kiri di sini ada jam, ada hari tanggal, kemudian jamnya sesuai dengan jam yang ada di server. Kita bisa cocokkan di time optionnya. Ini kita bisa klik di sini, kemudian cocokkan dengan waktu Indonesia Barat atau di mana kita berada. Kalau di misalkan waktu Indonesia Timur ya kita tinggal nambahkan. Kalau saya selalu pakai waktu Indonesia Barat seperti ini. Kemudian kita lihat kalendernya. Nah, di sebelah kanan di sini juga ada namanya pilihan filter. Ini untuk melihat dampak-dampaknya, untuk memunculkan dampaknya. Ada dampak besar high impact warna merah, dampak sedang warna oranye, kemudian yang kuning dan abu-abu kita nonaktifkan. Kemudian tipe beritanya kita biarkan semuanya. Kemudian currency, mata uangnya kita pilih yang pasangan yang kita transaksikan, kita tradingkan itu misalkan euro USD, berarti euro sama USD. Kalau kita masuk di emas atau gold, kita cukup di USD saja. Kemudian di apply. Nah, di sini ada schedule, ada kalender ekonomi yang akan dirilis. Jamnya sesuai dengan jam waktu Indonesia Barat karena sudah dicocokkan dengan waktu Indonesia Barat. Contoh hari ini hari Rabu ya, hari ini Rabu tanggal 5, Wednesday tanggal 5, ada berita berdampak sedang. Ini nanti malam jam 19.15, jam 21, jam 21.30. Berdampak sedang. Namanya berdampak sedang itu pengaruhnya juga lumayan cukup besar ya. Tapi berbeda ketika berdampak besar, berdampak tinggi dengan ciri simbol warna merah seperti ini. Jadi hari Jumat tanggal 7 Mei nanti akan ada berita berdampak besar, jamnya adalah 19.30. Ini adalah berita yang selalu muncul hari Jumat ini di awal bulan, Jumat pertama awal bulan, ini selalu beritanya sama. Ada non-farm employment change. Ini bahasanya adalah NFP yang sering ditunggu-tunggu trader. Profesional trader selalu menunggu setiap hari Jumat pertama 1 bulan sekali. Berita berdampak besar ini, beritanya selalu berdampak besar. Ya kalau tahu seperti ini kita jangan entry di jam-jam sekian, karena ini berdampak besar dalam hitungan detik bisa ratusan pip bergerak. Nah, ini baru yang mempengaruhi perjalanan candle yang cepat. Dalam kondisi normal, candle itu mau naik mau turun selalu ada tahapannya, ada prosesnya. Kalau mau naik mesti bertahap, pelan-pelan gitu, ada petunjuknya. Ya, perhatikan begini. Kalau mau naik, awalnya sudah mulai ada penolakan, sudah mulai candlenya mulai merangkak begini. Inilah fase proses dari harga itu terbentuk. Prosesnya pelan-pelan. Meskipun yang tadi malam ini panjang begini, ini tidak serta-merta dalam hitungan detik panjang, bukan. Tetap ini bertahap. Bertahap makin tebal, makin tebal, makin tebal. Sehingga kita bisa antisipasi sebelumnya. Oh, ini mau kuat, oh ini mau melemah dan sebagainya.
Kalau mau naik mau turun selalu ada petunjuk. Ini mau naik kuat ada petunjuk. Ya, strukturnya sudah mulai berjajar. Mau turun sudah ada penolakan di atas. Struktur mulai turun lagi. Di area koreksi dia selalu dibentur, maka dia akan mulai ada petunjuk penolakan. Mulai ada hijau mulai muncul di sana dan seterusnya. Sehingga sangat kecil kemungkinan market itu bergerak dengan cepat meskipun kita lot yang kita gunakan, contoh misalkan totalnya tadi 155, ini tidak serta-merta nanti tiba-tiba turun sek gitu, panjang gitu, enggak, selalu bertahap. Nah nanti yang kalau bertahap yang kita amankan dulu, yang kita selesaikan dulu adalah yang terjauh dari runningnya ya, apalagi yang lotnya besar. Yang pertama yang cari yang jauh dari running, yang kedua yang lotnya besar, maka harus di close duluan. Ketika di close tentu beban makin berkurang, dari mungkin minus 20% dari modal nanti akan turun lagi menjadi 15% misalkan seperti ini ya, sehingga ketahanan tetap terjaga. Maka jangan menjustis, jangan menghakimi, oh ini lot besar, ini lot yang berbahaya, ini lot orang ngawur, ini lotnya spekulan. Ya biar aja ngomong apa adanya. Orang berkata, orang berkomentar, biarkan, karena dia tidak mengalami, karena dia tidak punya keahlian di sana dan tidak punya basic yang cukup untuk mendapatkan seperti ini. Karena proses yang begini membutuhkan waktu yang panjang, kemudian membutuhkan pemahaman yang sangat luar biasa. Tidak bisa semua orang menerapkan hal seperti ini tanpa latihan, tanpa jam terbang yang tinggi, karena akan sangat sulit sekali. Ketika minus tidak tahu diapakan, di mana kita harus exitnya, di mana kita harus lakukan recovery. Yang ada hanya berdoa. Ya, rata-rata kan begitu. Makanya kalau lot besar kan ngeri, dianggap ngeri, itu tidak mungkin itu ya. Padahal 75 ini masih ada banyak lebih besar lagi. Yang ada hanya ditunggu rata-rata. Ketika floating minus ditunggu sambil berdoa. Ini rata-rata begitu. Tidak ada action di sana, tidak ada manajemen yang diterapkan di sana, sehingga betul-betul marketnya tidak bisa membaca probabilitas kemungkinan terbesar arah marketnya mau kemana. Dan sudah ada namanya retracement, kemudian ada namanya support dan resisten, di mana di situ area memantul atau breakout, sama halnya dengan retracement. Semuanya akan terlihat ketika kita betul-betul memahami cara membaca candlesticknya. Kalau kita bisa antisipasi semuanya akan lebih enak semuanya. Jadi kondisi market mau naik mau turun kita bisa manfaatkan untuk taking profitnya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin Pak? Kalau broker dalam lotnya satu Pak rata-rata ya, paling Minimal kecil. satu Pak. Iya, soalnya modalnya kan besar. Dia lotnya minimal satu, pasti nggak boleh Tapi 0, ya Pak, 10.000. Kalau satu lot itu 1.000, cuma berapa ketahanannya ya? iya itu. Makanya kalau Makanya sering di broker sering rata-rata MC. begitu. Ya mohon maaf saya tidak menjelekkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi Iya. silakan nanti dipilih, pilihan itu ada di masing-masing trader. Saya lebih cenderung eh, ke broker yang tentu cocok dan nyaman. Mungkin panjenengan cocok di dalam ya silakan. Tapi saya lebih rekom kalau mungkin Pak Yanto bisa pakai broker yang di luar, karena bisa bebas, tidak harus dengan modal yang besar. Modal kecil bahkan $1.000 atau $100 bahkan bisa. Kalau di dalam mungkin Hmm. tidak bisa Pak, minimal harus 10.000. Iya. Ya itu rata-rata begitu. 10.000 lot mainnya harus satu lagi Pak. Ya satu. Jadi nggak ada ketahanan itu. Yang ada nanti seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang ada nanti ikut aja, nanti misalkan sell now ya, biasa begitu, atau Iya. sekarang sell, kemudian nanti tanya, loh anu Pak sekarang kok naik, ternyata katanya sell. Jawabannya ditunggu saja,
Ya, nanti ntar lagi juga turun. Ya, ternyata tidak turun-turun, malah naik. Nah, habis naik sudah mulai bengkak, nanti coba di lock. Nah, nanti sell misalkan satu, nanti buy satu. Ini kerjaan apa ini? Ini tidak tahu manajemen. Bagi saya yang begini ini tidak tahu manajemen resiko yang tepat dan sehat. Ya, kalaupun Ya, misalkan amin. bisa ngelok begini tidak masalah. Yang terpenting punya keahlian untuk keluar dari sana. Jadi misalkan buy lotnya satu, sell lotnya satu, tidak masalah. Di mana kecenderungannya, misalkan membaca karakter candle, membaca strukturnya ini betul-betul mau turun. Berarti yang kita amankan dulu yang mana? Yang mau turun berarti sellnya kita selesaikan. Buy-nya kita close, kita fokus di sell. Ini pun tidak menyelesaikan masalah walaupun turun, karena ini makin bengkak di sini. Lotnya sama. Kecuali ini buy-nya satu, sell-nya dua. Ini makin turun, meskipun makin turun minusnya buy ini makin banyak, sell-nya kan makin banyak juga dua kalinya. Tapi kalau satu berbanding satu, satu semuanya, buy sell-nya satu, ini ngelok ngunci. Hanya tidak MC aja, tapi nanti lama kelamaan habis juga. Intinya hanya mengunci biar tidak MC. Diingat buy satu, sell satu. Ini di close, dapat komisi, dua-duanya dapat. Ya begitu. Jadi saya berharap menerapkan money management dengan baik, sehingga nanti tidak sampai terjadi seperti ini. Saya tidak rekomendasi untuk locking. Lebih baik cut loss di awal, perhitungkan cut loss di awal, kemudian mengikuti kondisi pasar, kita ambil peluang lagi. Lebih aman, lebih sehat, dan tentu tidak menjadi beban pikiran. Jadi kan punya buy 2, sell 2, meskipun ini ngelok, tetapi tetap aja pikiran di kepala kita tetap terganjal. Mau makan, mau kemana pun pasti pikiran. Padahal sudah di lock, naik turunnya sudah sama, tapi ruginya bengkak tetap. Nanti kita close yang satu ini rugi, ternyata marketnya bukan turun malah naik lagi, tambah parah lagi. Ya, sekali lagi untuk broker bebas, silakan pilih yang kira-kira tidak menyesatkan, artinya tidak mempropaganda, hanya kita diperas dengan komisinya saja. Ya lebih baik kita cari yang aman dalam artian tidak terbebani dengan hal seperti itu. Meskipun lot kita kecil, meskipun modal kita kecil, tidak masalah, modal awal mungkin kecil. Ya, nanti lama kelamaan kalau sudah pinter menguasai, ya modal ini bisa dengan mudah kita naikkan. Yang terpenting bukan modalnya, yang pertama kita harus tahu dulu, tahu teknik, tahu sistemnya, kemudian mampu menguasai semuanya, pengalaman panjang dulu. Modal ini bisa sambil jalan. Ya, bahkan tanpa modal pun kita bisa trading kalau kita punya keahlian. Ya, ada banyak orang yang mungkin menawarkan jasa atau kerjasama. Bahkan saya pernah ditawari 150 miliar untuk mengelola, tapi saya tolak mentah-mentah. Saya tidak mau menjadi kacung, saya tidak mau menjadi orang yang tidak bebas. Karena kalau kita menjalankan begini, ya otak kita dikunci satu orang begini, yang lain tidak kebagian. Setiap hari hanya ngerjakan begini. Meskipun saya dapat profit besar, tetapi otak saya hanya dikunci untuk satu orang. Ya padahal yang butuhkan banyak. Maka mohon maaf yang kemarin sempat mau invest begini, saya tolak semuanya. Saya tidak menerima pengelola dana dalam bentuk apapun sudah. Mending lebih baik belajar lebih sehat, kemudian belajar sampai bisa, kita tuntun sampai bisa, benar-benar bisa. Kalau tidak bisa kita terus belajar, karena ada saatnya nanti pasti bisa. Karena prosesnya itu. Oke, seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti Pak Yanto banyak mencoba lagi, banyak berlatih lagi, khususnya di manajemen resiko. Ya. Di Ini saya mau manajemen tanya, resiko. Pak, kalau swap apa itu, Pak? Kenapa? Swap.
swab itu biaya penginapan, Pak. Oh gitu. Kadang Swab ada, kadang enggak ya. broker beda, Pak. Masing-masing broker beda, Pak. Ini biaya Gitu. penginapan. Iya. Jadi kalau misalkan overnight di atas jam 12 atau 00 malam itu kena biaya sewa. Biaya sewa, Pak. Ada yang broker yang menerapkan tidak menerapkan swab ada. Di FBS itu bisa disetting mungkin swabnya bisa dihilangkan. Bisa dihapus swabnya, di settingnya di personil area. Mungkin di broker lain juga ada, dan ada yang menyediakan, ada yang tidak. Macam-macam, Pak. Jadi bisa dilihat di sana nanti yang dipakai brokernya apa. Kemudian di personel area itu di sana ada pilihan swab free. Jadi kalau ada swab free ini dicentang aja. Nah, berarti bebas biaya penginapan. Ya, rata-rata ada memang, rata-rata ada. Enak kayak di bank itu kalau sudah overnight kan ada biaya penginapan gitu. Ya, tergantung kita Terus nanti kalau maunya. fee-nya berapa ya? Kenapa? Fee-nya kalau broker sini kan bilangnya komisi broker dalam. Ya, Kalau broker luar ya ada spreadnya itu. itu Ada spread selisih harga itu. Kan ada jual, ada beli itu. Harga bukan jual, ada beli. komisinya Pak. Iya, namanya di broker itu dia menerapkan swab ini sudah dapat, Pak. Oh gitu. Sudah dapat, Pak. Iya, dia kulaannya misalkan dari sana 1760 misalkan. Nanti jualnya bukan begini 1758. Gitu. Dia sudah dapat di sini. Jangan dilihat angka pipnya, ini pip tapi jutaan orang yang masuk di sana, Pak. Kan kalau broker dalam itu Iya, ada biasanya spread, ada komisi macam-macam. 33 Pak. Belum apa-apa udah 33. Ya kalau di broker luar sama ada spread. Spread Tapi nggak kelihatan. ya kelihatan kalau minus pertama itu. Jadi masuk entry 0,1, nanti kalau di emas ini biasanya minusnya 50, berarti 5 minus 5. Ya itu Ada. floatingnya Pak, langsung Iya, floating kan. floating. Sama kan spread itu. Nah kalau di luar itu ada floating, ada lagi komisi Pak di Oh iya, itunya. memang ada yang menerapkan begitu. Ya macam-macam, Pak. Jadi orang dagang, broker itu dagang juga, Pak. Dia itu juga dagang, namanya pedagang itu ada banyak cara untuk kita profit. Bisa dengan nanti bebas komisi, tapi ada konsekuensi lain. Ya, misalkan spreadnya dinaikkan. Maka jangan lihat setiap broker dia punya spread yang selalu berbeda. Karena mungkin tidak menerapkan komisi, maka spreadnya agak tinggi. Tidak menerapkan spreadnya misalkan kecil, tapi komisinya tinggi. Ya sekali lagi broker ini dagang, Pak. Jadi dagang itu bisa dengan promo sana sini. Ya mungkin pernah dengar deposit minimal 100 dapat 20% atau 30%. Sehingga dapatnya nanti 130. Pernah begini ya, dapat begini. Ada broker yang menawarkan begini, setiap deposit minimal $1.000 misalnya, nanti dapatnya 30%. Sehingga dapatnya kalau deposit 1.000 jadi 1.300. Ya, ini adalah salah satu metode orang jualan sama. Kita membuatkan promo, kemudian ada konsekuensi lain yang nanti ditanggung. Jangan khawatir, mereka ini jaga dagang. Jadi kalau kita dapat komisi-komisi begini, dapat bonus-bonus begini, tidak ada semua gratis. Pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang lain dengan cara yang lain tidak tahu saya. Ya banyak sekali metodenya. Tadi misalkan komisi dinaikkan atau komisi diturunkan, spreadnya dinaikkan, macam-macam, Pak. Yang penting wajar, tidak terlalu jauh dari yang lain. Itu aja, Pak. Kalau misalkan terlalu jauh, ya kita hindari, cari yang menerapkan komisi sedikit, komisi kecil, kemudian spreadnya kecil. Misalkan begitu. Kita berhak mencari, berhak memilih. Kita adalah pembeli, jadi kita bisa memilih mana yang kira-kira cocok. Ada yang jualan ayam harga 30, 40, 50, ya kita cari yang murah gitu, Pak. Tapi jangan terlalu murahan. Kalau misalkan ada ayam rata-rata 30, ada yang jual 15, ada yang jual 20, nanti ayam bahaya. Sama dengan begini, broker kalau terlalu jauh dengan yang lain itu sangat berbahaya.
ya, berpotensi sangat merugikan nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Jadi kalau ini saya lihat di akun demo saya profit, itu berarti profitnya udah betul profit segitu ya Pak? Sudah. Itu kalau nanti di real account profit jenengan misalnya 500 ya. Begitu di close Iya, angka 500, ini tidak dipotong sama sekali. oh gitu. Langsung Iya, 500 iya, dicairkan WD, nanti dapat juga. Langsung kursnya berapa, gitu. biasanya ngambil juga di kurs sana. Iya, oke. Oke, Iya Pak, sementara itu dulu Pak. cukup. Ya, Oke, nanti banyak ya. berlatih, banyak dicoba. Kalau ada kesulitan ditanyakan. Yang kemarin Pak Yanto sampaikan membuat satu tabel itu adalah satu terobosan yang bagus bagi saya untuk mengkontrol diri sendiri, untuk mengontrol kita, setidaknya untuk mengetahui perkembangannya bagaimana. Ya, sudah lebih dari Iya, bagus, cuma tinggal pengembangan Pak. Terima kasih. oke. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan besok. Selamat siang dan sampai ketemu.